Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rijal. Oke, Jadi, buat teman-teman semuanya nih mohon maaf banget tadi yang sudah nonton dari live-nya yang Nafis ya. Karena memang yang masalah kemarin itu belum sempet kita belum sempat kita perbaiki lah. Ini masih belum tahu nih masalahnya apa. Kenapa bisa itu Kenapa bisa nggak bisa ngundang orang tuh kenapa gitu. Bentar ya teman-teman ya. Pembicaranya nih, Mas Taufiknya sudah kita readyin dulu nih, bentar ya. jadi sebelumnya aku lanjutkan lagi, Kak Rijal. Ya Assalamualaikum boleh Kak Tita, warahmatullahi lanjut. wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan lagi-lagi aku Tita, dan ini Kak Rijal dari Nafi School. Hari ini insya Allah kita mau live bareng salah satu narasumber yang super kece nih, namanya Mas Taufik Ismail. Untuk pembahasan materinya seperti apa, teman-teman bisa lihat di judul. Judulnya itu perlu nggak sih perencanaan keuangan? Atau kalau misalnya sebutan sebutan milenialnya tuh financial planning gitu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan kita langsung tanyakan sama Mas Rizal Taufik. Silahkan lanjut ke Rizal. Langsung ya. Oke, buat teman-teman kita opening dulu nih kayak biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Nafis nih ya khususnya. Tapi nggak apa-apa, bukan buat sahabat Nafis doang kok. Tenang aja. Jadi buat teman-teman semua sedikit info tentang live hari ini. Jadi live hari ini sesuai judul nih. Kita sebenarnya perlu nggak sih perencanaan keuangan itu perlu atau enggak? Apalagi buat kita nih yang anak-anak muda ya, milenial apalagi Gen Z seperti saya, Gen Z ya. Ini perlu nggak sih sebenarnya merencanakan keuangan? Nah, pas banget nih kita udah alhamdulillah banget nih kita kedatangan narasumber kece yaitu Mas Taufik Ismail. Beliau ini seorang mentor keuangan lah. Keahlian beliau ini mentor keuangan. Jadi buat teman-teman yang udah kepo, langsung aja Kak Tita boleh langsung diundang nih Mas Taufiknya. Oke, kita Kita undang dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Mas Taufik Semoga bisa Ismail. ya. Semoga bisa. Mana nih? Bisa nih. Alhamdulillah bisa. Oke. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Kedengeran jelas ya? Jelas, jelas. Gimana? Kak Tita kedengar ya suaranya ya? Jelas, Suara jelas. kita bertiga dengar ya teman-teman semua. Suara kita nggak ada yang nge-hang atau gimana gitu, nge-lag gitu nggak ada ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang aman kita lanjutin nih. Kalau nggak kita coba atur-atur dulu. Aman kali ya? Semoga aja aman ya. Kita lanjut aja ya. Oke, buat teman-teman semua. Jadi Mas Taufik ini adalah seorang mentor keuangan. Nah, kebetulan banget nih kita berterima kasih banget nih sama Mas Taufik sudah meluangkan waktunya nih, padahal hari ini padat ya Mas ya. Hari ini padat banget, tapi Masya Allah Mas Taufik mau nih kita undang untuk membahas sebenarnya penting nggak sih perencanaan keuangan itu. Gitu ya. Oke deh, langsung aja ya tanpa berpanjang-panjang karena Mas Taufik ini sibuk sekali teman-teman. Jadi kita langsungin aja. Oke? Oke, buat kita boleh langsung aja dibahas nih sebenarnya nih. Gimana kita mulai aja deh langsung ya. Oke, karena tadi udah mepet juga, udah terlambat juga kita jadi nggak enak nih. Oke, langsung aja Kak, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja nih ke Mas Taufik ke tema kita hari ini tentang penting nggak sih sebenarnya kita memiliki perencanaan keuangan, terutama untuk kita nih anak-anak milenial yang mungkin masih belum berkeluarga, jadi masih belum terlalu banyak tanggungan, tapi udah ada income. Boleh dong Mas Taufik dijelasin sedikit nih tentang pengertian perencanaan keuangan tuh sebenarnya apa sih Mas? Oh iya. Oke. Ini sebelumnya nyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih ya udah dari Nafis sudah mengundang saya kebetulan. Memang kebetulan lagi di biasa kita lagi karena saya juga seorang karyawan sebenarnya ya. Tadi udah diperkenalkan ya Mas Rizal, Mbak Lita. Nggak apa-apa Mas, kalau mau memperkenalkan diri lagi. Nggak usah nih kayaknya udah. Iya. Nanti biar pada inilah. Kalau ada pertanyaan dari viewer langsung aja silakan kalau ada yang mau tahu tentang saya.
Intinya sih saya, karena saya juga karyawan jadi mungkin sama seperti Mbak Tita, Mas Rizal atau teman-teman yang lain. Saya juga karyawan dan punya income, dan apa ya, kalau ngomong soal perencanaan keuangan ya, apa sih tadi pertanyaan, penting nggak ya milenial tuh punya perencanaan keuangan? Sebenarnya penting nggak penting? Oh, gitu. Penting nggak penting Kenapa ya, Mas, bisa ya? Bisa penting juga bisa nggak penting, karena sebenarnya perencanaan keuangan itu cuman sebuah tools, sebuah alat lah, sebuah alat buat kita, siapapun itu ya, mau milenial sebenarnya, mau teman-teman yang non milenial, kolonial, Gen Y, Alpha segala macam, itu sebenarnya perlu perencanaan keuangan kalau kita punya tujuan keuangan ya. Nah, kalau ada teman-teman yang nggak punya tujuan keuangan, tentu nggak perlu perencanaan, karena nggak ada yang disasar, nggak ada yang dituju nih sama teman-teman. Nah, tapi saya yakin Mas Rizal, Mbak Tita, dan teman-teman yang udah hadir di sini pasti semuanya punya tujuan keuangan, sehingga perlu perencanaan keuangan. Nah, Gitu. Jadi kalau ditanya perlu apa enggak, pasti perlu, karena punya tujuan keuangan. Nah, sekarang tinggal tujuan keuangannya apa, teman-teman? Tujuan keuangannya macam-macam. Ada yang ya kalau kita mau ngomong, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya kendaraan pribadi mungkin, ada yang pengen punya apalagi sepeda motor lagi mungkin, dan lain-lain, dan pendidikan anak kali ya yang udah berkeluarga. Itu semua adalah tujuan utama. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awalnya, apa sih perencanaan keuangan itu? Jadi perencanaan keuangan itu sebenarnya proses ya, kita mengelola apa yang kita punya ini. Kita punya tabungan, kita punya utang, kita punya aset lain. Itu semua dikelola, gaji kita, pengeluaran kita, sehingga bisa membuat kita mencapai tujuan keuangan. Nah, cari tujuan. Oke. Jadi kayak misalnya kita pengen tujuannya ke Cirebon nih, nyusulin Mas Taufik. Nah, kan kita harus punya kendaraan atau naik kendaraan umum. Nah, si kendaraan itu yang disebut dengan perencanaan keuangan gitu ya, Mas ya? Ya, perencanaan keuangan itu bukan kendaraannya, tapi dia adalah maps-nya, petanya. Nah, jadi kalau Mbak Tita dari Jakarta mau ke Cirebon, itu kan bisa lewat tol Jakarta Cikampek, lalu Cipali ya, seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin habis Jakarta Cikampek lalu lewat Pantura. Nah, beda-beda jalan kan? Beda jalan. Nah, yang membedakan nanti adalah kendaraannya. Ada yang, kalau saya kemarin naik kereta tuh, berarti juga nggak lewat tol kan saya. Ada teman saya yang lewat tol pakai mobil. Ada yang kayak ke Cirebon naik pesawat, kayak nggak ada terlalu. Nah, itu. Jadi kayaknya harus sesuai harus sesuai tujuannya. Kalau pakai mobil nyampainya mungkin 3 jam, 4 jam, kalau naik kereta bisa 3 jam lebih cepat. Kalau pakai pesawat bablas kayaknya, kelebihan. Jadi nggak perlu sama. Saya untuk Cirebon kita nggak perlu pakai instrumen yang namanya pesawat. Sama kayak tujuan keuangan. Kayaknya kalau kita mau tujuannya untuk digunakan 1 bulan lagi, kayaknya kita nggak perlu pakai saham deh, karena kurang cocok misalnya gitu. Kita cukup pakai tabungan. Kendaraannya itu instrumennya. Lebih jadi jadi perencanaan keuangan itu untuk setiap orang tergantung dia punya tujuan yang ingin dicapai atau enggak gitu ya Mas ya. Jadi kalau nggak punya tujuan ya berarti nggak butuh si maps perencanaan keuangan itu gitu ya Mas ya. Terus mau tanya lagi nih Mas, untuk memiliki perencanaan keuangan tuh kita harus punya duit dulu, kita harus punya income dulu atau gimana nih? Ya itu, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain. Iya, kan banyak juga yang nanya ke saya, Mas Taufik,
kita mau merencanakan keuangan, tapi nggak punya uangnya, bisa nggak gitu? Ya, kalau namanya perencanaan keuangan udah pasti harus ada uangnya yang dikelola, karena kalau nggak ada ya tidak ada Apa? perencanaan keuangan itu sendiri, sama juga bohong lah gitu ya. Jadi harus ada uangnya. Nah, uangnya dari mana ini? Masing-masing orang berbeda-beda, Mbak Tita, Mas Rizal. Ada yang kalau anak kecil dapat uang dari mana kira-kira? Anak SD? Orang Uang tuanya, Mas. jajan. Uang jajan. Uang jajan. Nah, Iya. itulah income-nya si anak SD tadi. Uang sakunya dia. Itulah income. Kalau Mbak Tita, income uangnya dapat dari mana? Dari salary, dari gaji bulanan. Dari gaji bulanan. Kalau Mas Rizal dari mana? Sama. Sama dari gaji. Saya sama dari gaji juga. Sama ini apa AdSense. Sampingan. Iya. Itu sampingan itu. Tapi itu kan itu income. Nah, itu income. Benar-benar. Siapa tahu Mas Rizal, Mbak Rita punya sampingan lain yang ternyata lebih. Amin gitu ya. Amin. Diaminin dulu. Nah, itu income. Jadi kalau nggak ada uangnya, ya nggak bisa. Jadi no financial planning kalau nggak ada uangnya. Itu seperti itu. Jadi harus ada uang. Which is dia harus dapat dari manapun itu, apakah income dari gaji, apakah dari uang saku, apakah dari mungkin kalau masih bayi pun dia juga punya income. Dari mana? Biasa dikasih THR sama kakek neneknya, sama bapaknya. Ini dia padahal masih baru 1 bulan ya, tapi karena habis itu hari raya langsung udah diamplopin, disimpan sama orang tuanya gitu kan. Nah itulah income-nya. Yang senang orang tuanya, Mas, itu. Ya, pokoknya disimpan dulu kan gitu kan. Iya, yang disimpan Kalau dulu. disimpan ya mestinya disimpan lah. Nah, dari income tersebut barulah kita kelola, kita manage dengan baik supaya bisa mencapai tujuan keuangan kita. Jadi namanya perencanaan keuangan ya itu ada income, ada outcome-nya. Nah, di situ kita melakukan pengelolaan. Apakah itu untuk posnya kan macam-macam nih. Kalau kayak saya gitu misalnya punya anak istri, ada yang buat SPP anak, ada yang buat antar jemput sekolah anak, ada yang buat les anak, semuanya anak. Kalau buat saya sendiri kadang mungkin buat beli makan siang di kantor kalau pas nggak bawa bekal atau ya lagi makan di luar. Lalu buat istri mungkin perlu pulsa telepon. Lalu buat rumah tangga sendiri perlu beli belanja sayur mayur, daging dan segala macam. Pengeluarannya Mbak Tita apa kira-kira kalau setiap bulan? Nah beda nih. Pengeluaran saya sama pengeluaran Mbak Tita shopping. Pasti berbeda. Hah? Apa? Iya. Shopee. Iya. Shopee. Iya. Aku juga soalnya, Mas. Hah? Aku juga. Oh iya. Malu. Jadi karena personal namanya financial planning ini adalah sebenarnya lebih kadang kita pakai istilah itu personal finance atau perencanaan keuangan untuk pribadi. Jadi everybody itu adalah person yang berbeda-beda. Saya orang yang berbeda. Mbak Tita berbeda, Mas Rizal berbeda. Ini juga teman-teman yang udah hadir di sini pun adalah personal yang berbeda-beda. Jadi pendapatan saya beda, pengeluaran saya beda. Pendapatan si A beda, pengeluarannya beda. Punya anaknya 1, 2, ada yang masih menanggung orang tuanya mungkin, ada yang menanggung udah orang tua, saudaranya juga, plus anaknya juga generasi sandwich ya. Generasi sandwich. Kalau saya nggak ngomongnya generasi sandwich kan atas sama bawah ya. Itu orang tua di bawah anaknya sendiri. Nah, si sandwichnya ada di tengah. Tapi kalau saya ngomongnya generasi arem-arem. Aduh. Arem-arem.
Karena arem-arem karena bukan hanya misalnya ada generasi yang menanggung orang tuanya, anaknya, tapi juga kadang saudaranya dan saudara orang tuanya di kiri Ah, kanannya. ya benar tuh. Iya. Benar ya? Ah, Benar ya. benar. Nah, Ah. ya seperti itulah fakta yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi generasinya bukan hanya sandwich atas bawah, tapi juga dia di apa tanda kutip ya membantu atau menyokong kehidupan dari Hmm. saudara-saudaranya. Ya itu ada yang bilang ya tergantung bagaimana mindset kita memandangnya. Apakah itu jadi beban, apakah itu jadi sebuah peluang untuk membantu orang lain, itu masing-masing lah. Tapi itulah kegiatannya. Ya tinggal kita gimana mengaturnya dengan baik. Jadi ternyata perencanaan keuangan itu akan menjadi semakin rumit ketika kita mungkin sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu ya. Maksudnya tadi ngedengar Mas Taufik untuk SPP anak, untuk makan siang, untuk beli daging, untuk beli pulsa istri. Kalau aku sama Kak Rijal kan saat ini paling buat Shopee ya Mas ya, buat Tapi kan aku kopi. bentar lagi, Mbak. Oh Insya beneran. Ya, insya Ini Allah. Di live ya. Oke. lah. Lanjut Kak Dita. Terus aku mau tanya lagi nih Mas, Ya. kalau Salah. si Mas Taufik, Iya, oke. kalau perencanaan keuangan itu bisa bikin kita kaya nggak sih Mas kira-kira Mas? Wih, cakep tuh. Cakep. Aduh, ini pertanyaannya hebat-hebat ini. Ini pertanyaan dan ini pertanyaan yang populer kalau saya bilang. Sangat populer. Tadi ya pertanyaan pertama, kalau nggak ada uangnya gimana? Terus pertanyaan kedua ini bisa bikin kaya apa enggak? Ini juga banyak sekali dilontarkan sama teman-teman, bukan teman lah, beberapa orang yang ini ya sering diskusi sama saya. Men, gimana sih biar jadi cepat kaya? Lu kan perencana keuangan gitu kan, pasti tahulah cara apa invest yang tepat di mana, ngumpulin duit gimana, atau mengelola uang supaya dalam 1 bulan bisa naik jadi 50%, 100%. Waduh, saya bilang, men aku ini perencana keuangan, saya ini perencana keuangan, bukan tukang sulap atau tukang sihir yang bisa menggandakan uang dengan dalam 1 bulan jadi double gitu, enggak. Kan ada istilah too good, if it is too good to be true, then it is too good to be true. Jadi kalau ini kita melangkah sedikit ke investasi bodong lah ya. Kalau ada orang yang sampai menawarkan atau menjanjikan misalnya bakal uangnya Mbak Tita bakal jadi naik 100% dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu kayaknya harus dipertanyakan, diperhatikan lagi. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, apakah bisa bikin kaya? Nah, sebenarnya perencanaan keuangan itu tujuannya bukan untuk membuat kita menjadi kaya. Kan tadi sudah dijelaskan, tadi sudah dijelaskan. Jadi perencanaan keuangan itu suatu proses kita dalam mengelola semua aspek-aspek keuangan, arus kas, utang, dan lain-lain semua untuk mencapai yang namanya tujuan keuangan. Nah, kan tadi itu saya bilang, saya tanya tujuan keuangannya Mbak Tita, Mas Rijal apa? Nah, kalau tujuannya adalah menjadi kaya, saya tanya balik, sekaya apa? Apakah 1 miliar udah cukup kaya? Apakah 500 juta mungkin untuk beberapa orang udah sangat besar? Atau ada orang yang bahkan udah punya 10 miliar pun rasanya masih kurang. Masih kurang, iya benar-benar. Macam-macam. Nah, kaya itu akhirnya menjadi relatif ya. Buat saya kaya itu adalah sekian kalau dari sisi nilai uang ya, sekian, kalau orang lain sekian, beda-beda. Jadi kalau ditanya apakah bisa bikin kaya, ya bisa aja kalau itu menjadi tujuannya kita. Nah, tinggal ditentukan. Kan kalau teman-teman yang tahu cara apa ya, salah satu metode dalam membuat sebuah tujuan itu pakai metode SMART: specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound ya.
Jadi harus spesifik, itu udah jelas, harus jelas tujuannya, measurable bisa diukur pencapaiannya, attainable itu apa? Realistik bisa dicapai tapi menantang, lalu relevan dengan tujuan hidup kita, lalu terakhir adalah time bound. Ada jangka waktunya. Nah, itulah tujuan. Nah, semua orang punya tujuan yang berbeda-beda pasti. Ada yang tujuannya tadi ya dana pendidikan anak, ada yang pengen jadi kaya. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Itu kan semua orang seperti saya bilang tadi adalah personal yang berbeda-beda. Jadi mau jadi kaya, ya boleh silakan. Mau punya rumah 4 gitu kali untuk masing-masing anaknya misalnya gitu. Atau punya mobil 4 untuk masing-masing, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau apakah bisa bikin kaya? Jawabannya bisa. Tinggal cara mengelolanya aja. Ya kalau dengan misalnya kita pengen kaya 500 juta udah kaya, ya udah tinggal diatur aja gaji bulanannya gimana. Gitu kan. Jadi si perencanaan keuangan ini harus memiliki nilai yang target yang jelas gitu ya Mas ya. Misalnya aku pengen tujuan keuangan itu kaya, tapi kayaknya juga harus punya nominal kayanya itu di angka berapa gitu ya Mas ya. Ya. Kak Rijal Ya. mau kaya nggak Kak? Pertanyaannya, aduh, agak ini ya. Kalau ngomong enggak salah, kalau ngomong iya ntar di ini, aduh. Iya. agak ini ya menjebak. Emang kayaknya perempuan juga gitu Mas ya. Nanyanya tuh enggak yang spesifik, tapi kalau kita jawab satu ini salah, yang dua juga salah gitu. Salah. Aduh. Ya terus gini Mas, kalau aku ke distrik. Kalau misalnya waktu terbaik untuk kita memulai perencanaan keuangan tuh kapan Pas? Saat sudah bekerja kah? Atau saat masih dari uang jajan juga udah bisa? Atau gimana Mas? Ya, kapan ya waktu paling baik ya? Kadang ada malah yang berkata bahwa wah, aku belum kaya nih, belum perlu perencanaan keuangan. Kalau duitku udah banyak, barulah aku merencanakan keuangan. Nah, padahal sebenarnya dengan melakukan perencanaan keuangan, duit kita bisa jadi banyak. Nah, seperti itu kali. Jadi, kapan waktu paling tepat? Sebenarnya sih ya, tiap hari juga teman-teman udah melakukan perencanaan keuangan kalau saya rasa. Ya tadi ya, Shopee aja ya, Shopee. Itu kan salah satu pos pengeluaran tuh Shopee itu ke suatu pos pengeluaran belanja. Nah, yang apa yang dibelanjakan ya saya juga nggak tahu. Jadi perencanaan keuangan itu sebenarnya apa ya? Kalau waktu yang paling ideal gitu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih nggak ada waktu yang paling ideal. Jadi sebenarnya bahkan sejak kita kecil pun pada saat kita sudah punya income, nah, disitulah perencanaan keuangan dimulai. Kita punya uang saku misalnya 1 minggu dikasih sama orang tua kita berapa misalnya 50.000 seminggu misalnya. Nih dek, kamu pakai, kamu ibu kasih 50.000, dipakai buat jajan misalnya 10.000, ditabung misalnya 30.000, 10.000-nya mungkin buat sedekah, buat apa nabung infak di apa pada hari Jumat gitu misalnya, atau perpuluhan di gereja. Nah, itulah perencanaan keuangan. Jadi 50.000 uang saku tadi sudah dibagi-bagi menurut posnya masing-masing. Dan teman-teman juga mungkin yang dibiasakan oleh orang tuanya apa pakai tabungan, pakai celengan ya. Celengan juga punya recehan, biasakan masuk. Nanti udah biasa pakai recehan, baru pakai uang kertas. Nanti tambah lama disuruh bikin tabungan di bank seperti itu. Jadi meningkat seperti itu. Jadi kapan dari kecil pun kita sebaiknya sudah mulai belajar melakukan perencanaan keuangan. Dan seperti tadi kata Mbak Tita, kayaknya makin apa tuh? Kalau udah menikah makin rumit ya. Sebenarnya bukan makin rumit ya. Yang berbeda adalah
prioritas dan cara kita dalam menentukan pos-pos pengeluaran itu akan semakin beragam dan banyak. Memang kalau masih single, pengeluarannya ya transport, lalu makan, lalu menabung dan investasi. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau udah menikah, mulai kita kepikiran punya rumah, kepikiran punya kendaraan pribadi, dana pendidikan anak, sama dana hari tua, dana kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi ragam dari pos-pos pengeluaran itu akan semakin banyak dan hal-hal yang harus dipersiapkan juga akan semakin banyak. Dan kalau menurut saya, sejak saat kita udah punya income, kalau masih kecil mungkin uang saku gitu mungkin kita belum kepikir ya untuk melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Tapi kalau kita udah bekerja dan punya income, menurut saya sih harusnya udah mulai lebih dipikirkan bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Nyiapin dana hari tua karena itu yang masih walaupun masih lama ya berapa puluh tahun lagi, tapi tiba-tiba udah datang aja. Nah, udah deket aja. Iya. Disiapin lah. Jadi ya lakukanlah mulai sekarang sebaiknya kalau yang belum. Gitu. Terakhir nih Mas, kita pertanyaan dari aku terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan dari aku terakhir sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi Mbak Tita, dicoba disalamin dulu nih, tadi katanya ada yang baru dateng. Oh gitu. Salam dulu. Kasian, ini kita ngobrol terus dikacangin ini yang nonton, kasian. Disapa dulu, disapa. Ada yang baru datang ya. Selamat bergabung teman-teman semua yang baru bergabung. Oh ini dari minigoldtuban.id baru gabung nih Kak. Iya Kak, halo, selamat bergabung. Disapa dulu nih jadi buat teman-teman yang baru join mungkin ya, kan mungkin teman-teman juga sudah tahu nih dari judulnya, perlu nggak sih sebenarnya kita mengatur atau memperencanakan keuangan kita nih. Nah kebetulan nih ada Mas Taufik. Nah Mas Taufik ini selaku nih mentor keuangan kita, ya kita aja deh, karena kan lagi ngobrol nih sama kita kan, jadi kita aja. Nah buat teman-teman boleh banget disimak, dicatat, tadi penting banget tuh buat yang udah nikah ya kan, buat yang udah nikah atau yang mau gitu kan, itu kan bakalan prioritasnya beda tuh. Nah itu catatan juga tuh buat aku. Apa? Oh iya, yang belum sama yang akan. Ya gitu kan. Oke, buat teman-teman yang baru join mungkin disimak dulu aja nggak apa-apa. Mungkin nanti kita akan posting lagi nih untuk yang live kali ini. Jadi buat teman-teman nggak apa-apa disimak dulu aja sampai akhir, nanti kita akan posting ulang gitu. Oke, lanjut Kak. Aku lanjut ya. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Halo teman-teman, aduh. Aku baru tahu. Kenapa? Ternyata kalau live itu ada maksimum waktunya ya, 1 jam. Oh gitu. Kemarin kok kita bisa lebih dari 1 jam ya? Iya, tadi ada countdown gitu. Setelah 1 jam dia akan mati. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman, kita baru tahu nih. Iya, aku juga baru tahu. Ternyata ada 1 jam, kayak Zoom ya. Iya. Kayak nge-Zoom kita ya. Aduh, tadi sampai mana itu? Lagi jawab mana itu? Kak Yusuf 1 jam ternyata ya? Iya, mohon maaf lahir batin ya Mas Taufik. Aduh, mohon maaf Mas. Ini aduh, kita enggak ini banget nih. Kita baru tahu bener, soalnya kemarin itu bisa. Atau mungkin karena kita joinan live gitu kali ya. 1 jam mungkin ya. Oh mungkin ya. Jadi tadi ada countdown-nya. Setelah 1 jam dia akan langsung otomatis end. Oke. Oh gitu. Oh ya udah, ini pelajaran nih buat kita nih ya. Oke. Ya udah. Tadi sampai mana tuh? Tuh? Maaf banget teman-teman ya. Aduh. Tadi sampai Kak, siapa bilang? Satu penonton setianya Mbak Tita nih, atau penonton setianya Mas Taufik nih beda nih. Maaf ya teman-teman semua. Maaf ya teman-teman ya, sahabat-sahabatku. Tadi lagi jawab dari Kak Gilang Faizun tentang lebih pentingan memiliki tabungan hari tua atau passive income. Ya.
Jadi tadi itu pilihannya. Jadi tapi yang tetap harus dipegang adalah targetnya, tujuannya ya Kak Gilang kalau masih ada nih. Kalau Kak Gilang tadi pengennya misalnya punya tujuan 1 miliar untuk dana hari tua. Nah, 1 miliar itu harus ada rencana akan dipenuhi misalnya 500 jutanya dari passive income atau 500 jutanya dari tabungan. Nah, ini akan menjadi sebuah perencanaan keuangan untuk Kak Gilang, sumber dana 1 miliarnya tadi. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih bagus mana, lebih penting mana. Itu semua akan kembali ke preferensi dari Kak Gilang sendiri, lebih nyaman, lebih paham menggunakan instrumen yang mana. Jadi ada juga pertanyaan favorit yang sering ditanyakan ke saya, instrumen investasi mana yang paling oke, yang paling bagus, dan paling tidak berisiko tapi returnnya tinggi. Wah, ini susah jawabnya. Yang paling nggak berisiko tinggi tapi returnnya tinggi, wah nggak ada. Namanya juga kalau udah high risk high return ya gitu. Instrumen investasi itu karakteristiknya seperti itu. Jadi kalau risiko tinggi ya returnnya, kalau dia menawarkan return tinggi biasanya risikonya tinggi. Jadi waspadalah kalau ada orang yang menawarkan return sangat tinggi tapi dengan risiko